Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang di dalam penelitian mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang penting ya, siapapun pemangku mata kuliah. Kenapa disebut penting? Karena ini menyangkut tentang selesai dan tidak selesainya tugas saudara menyelesaikan program studi di program magister ini. Jadi mata kuliah ini menyangkut tentang teori-teori tentang metodologi penelitian, plus di dalamnya adalah bagaimana saudara-saudara mengaplikasikan teori-teori ke lapangan dalam rangka menggali data nantinya. Jadi mata kuliah ini tujuannya adalah, harapannya adalah, cita-citanya para mahasiswa memiliki kemampuan secara soft skill dan secara hard skill. Soft skillnya adalah saudara memahami tentang konsep-konsep dari metodologi penelitian ini, dari A sampai Z. Kemudian secara hard skillnya adalah saudara mampu menerapkan, mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dalam rangka saudara-saudara menggali data nanti di lapangan. Nah, sebagaimana silabus yang saudara dapat, ya, bahwa mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Ya. Di pertemuan yang ke-9 ya, adalah merupakan UTS. Nah, pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 saudara adalah pertemuan perkuliahan seperti biasa secara normal. Di mana para mahasiswa menjadi senternya atau student center learning. Jadi saudara-saudara harus aktif ya, harus kreatif dan inovatif. Nah, mata kuliah ini lebih ke produk, lebih ke hasil ya. Jadi nanti UTS dan UAS itu tidak ke arah pertanyaan apa terkait dengan konsep, tapi lebih ke produknya, lebih kepada hasilnya. Apa produk dari hasil UTS adalah saudara harus merumuskan minimal 3 judul tesis yang akan saudara jadikan, dari 3 itu 1 ya, untuk dijadikan judul proposal. Nah, di pertemuan ke-9 ya sampai pertemuan ke-15 kita melakukan proses perkuliahan normal, di mana tadi sebagaimana yang dikemukakan di awal bahwa para mahasiswa harus presentasi, harus aktif bertanya, aktif juga menjawab, dan kaitan dengan hal-hal yang lain. Nah, di pertemuan yang ke-16 adalah terkait dengan UAS. UASnya juga produk, yaitu proposal penelitian. Kemudian dari pertemuan itulah produknya adalah UAS atau produknya adalah proposal penelitian yang nanti akan disidangkan setelah selesai semester ini. Adapun di pertemuan hari ini yang adalah membahas tentang pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif ya, atau metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kita bahas dari segi persamaannya apa, perbedaannya apa, karakteristiknya masing-masing seperti apa, instrumennya seperti apa, sehingga nanti ini menjadi modal dasar bagi saudara-saudara untuk memilih pendekatan atau metode apa yang akan digunakan nanti di lapangan. Ya. Oke, kita mulai saja. Fokus ya, pertemuan hari ini membahas tentang pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Terutama pendekatan yang kita pakai, misalnya ada beberapa sih pendekatannya. Seandainya misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa magister mau menggunakan pendekatan kualitatif, minat pendekatan kualitatif, berarti harus ada semacam ciri-cirinya, tanda-tandanya ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, memangnya kalau kualitatif, kuantitatif atau mixed method itu disebut pendekatan? Ada yang menyebut pendekatan, ada yang disebut metode. Jadi kita nggak usah memasalahkan istilah, tapi yang jelas kalau dalam istilah bahasa itu disebut dengan qualitative approach research atau quantitative approach research. Jadi istilahnya mau metode mau pendekatan. Kalau approach kan pendekatan ya. Nah,
Misalnya kalian memilih pendekatan kualitatif ya. Ciri pendekatan kualitatif mungkin ada yang tahu dari rekan-rekan. Ciri satu aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah pakai salah. Ciri pendekatan kualitatif bagaimana menurut kalian dulu? Nggak usah takut salah. Kalau kuantitatif cirinya nanti ada juga salah satunya, terutama di dalam proses pengumpulan datanya. Kalau proses kuantitatif ya, ini langsung Bapak dilanjutkan. Kalau proses kuantitatif berarti kalian menggali datanya dengan pertama menyebarkan angket ya, atau menyebarkan kuesioner ya, atau ditambah dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Diolahnya nanti dengan proses statistik, gitu kan, dengan SPSS. Nah kalau kualitatif, hasil wawancara kalian, hasil observasi kalian, hasil studi dokumentasi kalian tidak diolah, tidak diproses secara statistik, tapi nanti dideskripsikan atau dinarasikan. Jadi berbentuk kalimat-kalimat. Itu perbedaan prinsipnya. Ya. Jadi dari segi pertama cara penggalian datanya, instrumen apa yang dipakai, kemudian nanti proses pengolahannya. Nah di bab 1 tentu saja adalah pendahuluan. Nah pendahuluan yang pertama poin A-nya adalah latar belakang masalah. Kenapa ini di poin pertama latar belakang masalah? Kenapa? Karena gini, dalam sebuah penelitian judul yang kalian ambil itu harus mengandung masalah. Katakanlah ada gap gitu antara teori dengan praktek ya, teori dengan fakta, atau filosofi dengan teori. Yang penting ada semacam gap. Nah masalah itulah yang diambil judul. Makanya judulnya latar belakang masalah. Nah bagaimana isi atau konten atau substansi latar belakang masalah? Ini biasanya pertama adalah mengemukakan secara makro dulu masalahnya, secara nasional, kemudian secara middle, secara menengah, kabupaten, sampai ke level di mana kita melakukan penelitian. Diuraikan masalahnya di situ. Nah, kemudian B-nya adalah rumusan masalah. Kok masalah itu harus dirumuskan ya? Tujuannya apa sih rumusan masalah itu harus ada? Ini juga hampir sama baik di kualitatif maupun di kuantitatif. Karena rumusan masalah itu adalah mengkerucutkan masalah. Jadi supaya masalah tidak terlalu melebar, penelitian kalian tidak terlalu luas. Kalau istilah Profesor Dr. Suryadi ini, penelitian itu ibarat, ini ilustrasi ya, ibarat elang, burung elang atau burung yang suka menerkam kelinci atau ular atau tikus. Nah, si burung elang tersebut ini ilustrasi tidak bisa mengejar seluruh bangsanya sekaligus, tapi harus fokus dia. Misalnya kalau kelinci aja gitu. Kalau tikus saja. Itu maksudnya kenapa rumusan masalah ini harus ada. Bahkan peneliti dan penguji yang profesional pertama yang akan dilihat adalah rumusan masalah. Kenapa rumusan masalah itu penting? Karena akan terkait dengan bab yang kedua, bab yang ketiga, bab yang keempat, bab yang kelima. Itu pentingnya rumusan masalah. Makanya kenapa kalian nanti kalau misalnya dibimbing oleh para pembimbing, itu rumusan masalah banyak dibetulkan. Karena supaya linear, supaya terkait kepada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Oh harus terkait? Iya, penelitian itu tidak terpisah antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu terkait. Jadi tidak terkotak-kotak, terkait antara satu bab 1 dengan bab yang berikutnya ya. Nah, kembali ke bab 1. Kalian harus merumuskan tujuan dan manfaat penelitian atau kegunaan penelitian. Soalnya segala sesuatu kan harus jelas manfaatnya apa, tujuannya apa, kegunaannya apa. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat apa kita lakukan? Seperti kita berada di sini, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada tujuannya. Makanya tujuan juga harus terkait juga ke rumusan masalah. Nggak boleh rumusan masalahnya misalnya A, kemudian tujuannya C misalnya atau F, harus terkait. Jadi itu harus linear.
Poin B adalah kajian penelitian yang relevan. Kenapa ini perlu? Karena mahasiswa calon sarjana harus mempelajari tesis atau skripsi atau disertasi kalau yang calon doktor karya orang lain. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak asal. Penelitiannya harus mencoba melihat, bukan menjiplak ya, bukan kita tujuannya untuk memplagiasi, bukan, justru untuk mempelajari beberapa misalnya yang diteliti oleh orang lain di tempat lain. Ini harus ada apakah 2 atau 3 atau 4 atau 5 tergantung lembaga yang menentukan. Nah di bab 1 juga suka ada tertulis juga metode penelitian. Jadi metode penelitian ini secara singkat isinya pertama adalah di mana Anda melakukan penelitian. Apakah di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, ataupun di lembaga-lembaga non pendidikan, hanya di lembaga-lembaga pemerintahan. Waktunya kapan? Kan harus jelas. Time schedule-nya harus tahu. Kemudian jenis penelitiannya apa? Nah jenis penelitian ini yang apakah Anda menggunakan kualitatif atau menggunakan kuantitatif atau yang lainnya, mixed measure atau yang campuran ya. Ini harus jelas, itu dijelaskan. Kok ini penting? Karena ini akan menentukan pertama sukses dan tidak suksesnya penelitian kalian. Makanya biasanya dosen akan nanya, kalian cenderungnya kemana nih? Kualitatif atau kuantitatif? Karena itu menyangkut tentang kesiapan kalian. Kalau Anda siap mengolah data dengan angka, numerical, statistik, berarti harus kuantitatif. Senangnya Pak saya mah dengan numerical, statistik dan rumus-rumus, berarti ke sini. Tapi kalau sebaliknya, kalian tidak siap, kurang senang dengan angka dan numerical, kecuali angka uang ya, angka 5, rumus-rumusnya kurang spogi, nah berarti harus ke sini aja. Nah kemudian teknik pengumpulan data dan instrumen. Nah ini juga penting diuraikan singkat. Jadi Anda itu dengan kualitatif apa yang teknik yang dipakai wawancara nanti kan dibuat kisi-kisinya ya. Dibuat misalnya instrumennya. Jangan sampai ibaratnya seorang yang mau mencangkul tapi tidak membawa alat. Karena kosong ibarat peneliti terjun ke lapangan mau wawancara tapi tidak ada pedomannya. Makanya harus jelas tekniknya apa. Kalau kualitatif pasti kita dengan wawancara, dengan observasi, dengan studi, dokumentasi. Ini disebut dengan triangulasi instrumen. Jadi triangulasi teknik, itu kan 3 ya. Jadi 3 yang bahkan juga ada yang lain. Misalnya caranya dengan direkam, recorder, dengan apapun boleh. Yang penting data diperoleh secara valid, data diperoleh secara sah, secara benar ya. Nah ini harus dijelaskan. Nah instrumennya akan dari kisi-kisi tadi ya misalnya. Dari mana Pak? Misalnya saya membuat kisi-kisi, kemudian instrumen. Apakah sembarangan? Tidak sembarangan. Makanya kembali ke sini ke rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, misalnya ya umpamanya, maka misalnya pertanyaan pertama tentang misalnya ya umpama tentang masalah manajemen ya. Ini umpama saja ya. Misalnya ini tentang kepala sekolah. Misalnya manajemen kepala sekolah ya, dalam meningkatkan misalnya kinerja di sekolah tersebut misalnya. Makanya si instrumen yang dipakai juga harus terkait ke masalah ini, ke masalah ini, ke masalah ini. Dipecah, dikembangkan dari sini misalnya 5 poin. 5 item pertanyaan misalnya ya. Itu dari rumusan pertama. Dari rumusan kedua misalnya nih umpamanya bikin juga 5 poin pertanyaan. Untuk siapa? Nanti kan untuk siswa, untuk guru, untuk kepala sekolah. Dari rumusan ketiga juga dibuat misalnya ini kan 5 poin. Nah, kalau dijumlahkan berarti poinnya atau itemnya itu 15 pertanyaan. Itulah yang akan nanti menjadi bekal kalian dibawa ke lapangan untuk dilakukan wawancara, observasi,
studi dokumentasi dan yang lain-lainnya. Ya. Ini sudah jelas ya, sudah kamu buat. Nah ini di bab 1 juga harus ada kerangka pikir penelitian. Sebaiknya ya. Mungkin ada bertanya, kenapa kerangka pikir penelitian itu perlu? Karena kerangka pikir itu ibarat desainnya, alur pikirnya si peneliti dari awal proses sampai endingnya. Jadi kerangka pikir itu seolah semacam kerangkanya itu ya. Makanya sebaiknya di kerangka pikir itu harus ada bagan, harus ada semacam yang menggambarkan denahnya gitu ya. Harus ada, karena itu menggambarkan tentang awal proses dan akhirnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya di poin G adalah sistematika penulisan. Biasanya itu yang ibarat outline ya. Yang mungkin sudah belajar tentang bahasa bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, bab 4 isinya apa, bab 5. Walaupun kalian belum masuk ke bab 2. Itu sistematika itu soal rancangan kalian. Kira-kira di bab 2 apa saja sih isinya? Nah, kalau ada yang nanya, Pak, kalau ngisi bab 2 tentang kajian teori atau bahasa lain landasan teori atau bahasa lain kajian pustaka, mana Pak yang harus saya pakai? Salah satu aja, gak usah tiga-tiganya. Salah satu aja. Toh pada dasarnya di situ juga. Pak, bagaimana saya mau mengisi bab 2 ya? Cara mengisi bab 2, kalian harus berpedoman ke judul yang Anda gunakan. Judul yang diambil itu tentang apa? Kan tadi misalnya nih, manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru misalnya. Nah, harus ke sini. Si bab 2 ini isinya tentang manajemen, kayak dari mulai pengertian, dari mulai macam-macam manajemen, kepala sekolah, dari mulai pengertian dan sebagainya. Kemudian meningkatkan, kemudian kinerja. Pokoknya isinya nggak boleh keluar dari judul gitu. Bab 3. Nah, tadi kan Bapak mengungkapkan bab 1 terkait bab 2, kan jelas kan terkait. Isi bab 2 itu tidak salah-salah. Pasal misalnya kalian ambil dari sini ceplok dirabon pasal teori aja. Padahal teori ini di dunia manajemen kepala sekolah, teorinya tentang motivasi, teorinya tentang ekonomi, sama guru kemana-mana. Itu kan di manajemen angkot itu ambil pindahkan. Penumpang dari pinggir ini naik ke jangan seperti itu. Itu harus terkait. Ya. Kemudian metode, bahasanya bisa metode penelitian. Nah tadi juga ada yang nanya, Pak, kenapa misalnya kajian teori, kajian pustaka itu boleh nggak bisa menggunakan jurnal? Boleh. Nah, ini lebih lengkap dibanding dengan yang di poin E yang di bab 1. Lebih lengkap ya, lebih lengkap. Nah kemudian yang keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ini sebetulnya yang paling strategis, paling penting. Bahkan mungkin kalau dari segi kuantitas jumlah dan kualitasnya harus menjadi center, harus menjadi betul-betul perhatian kalian. Artinya kalau hasil penelitian itu, kalau ditarik ke dalam penelitian, kita menggali data dengan bekal instrumen, baik kisi-kisinya, instrumennya, menggali data berdasarkan rumusan masalah yang kita kembangkan ke lapangan dengan tadi wawancara, observasi, dokumentasi, itu ditumpahkan di poin B. Hasil penelitian itu apa adanya. Itu ciri penelitian kualitatif. Terus Pak, menguraikannya bagaimana? Nah ini Anda harus tampil bagaimana menguraikan hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi dan lainnya ke dalam hasil penelitian. Terus Pak, urutannya bagaimana? Jangan keluar dari rumusan masalah. Jadi misalnya gini, hasil penelitian yang ke-1 rumusan, nah ini harus tentang ini. Kita uraikan data yang apa adanya tentang ini. Misalnya tadi tentang masalah manajemen misalnya. Uraikan tentang manajemen di sekolah tersebut, di lembaga tersebut, di pustaka tersebut. Apa adanya ini sifatnya. Jangan dulu menilai. Nanti kalau menilai di pembahasan. Makanya tadi Kang Ajari atau Kang Bapak menyebut apa adanya, real, faktual. Jadi hasil penelitian itu walaupun namanya hasil, itu banyak yang keliru mahasiswa. Hasil penelitian malah ditempatkan jadi pembahasan dulu baru hasil. Mungkin dianggap seolah itu hasil itu adalah. Padahal hasil di sini adalah kalau dalam penelitian
yang kuantitatif kan disebutnya temuan lapangan. Jadi temuan lapangan itu ibarat kita menemukan sesuatu apa adanya. Jadi maksud saya kembali ke sini supaya tidak terlalu ini. Hasil penelitian ini harus tidak keluar dari rumusan masalah yang kita pernah rumuskan di bab 1. Nggak boleh keluar. Karena kalau keluar maka jadi tidak jelas. Ini menjelaskan apa? Baru di poin C adalah pembahasannya. Nah, pembahasan pun sama, nggak boleh keluar dari sini. Bedanya apa coba? Bedanya kalau di hasil penelitian ya, kalian menguraikan apa adanya dan tidak boleh melakukan penilaian, tidak boleh menginterpretasi. Nah, kalau di poin C di pembahasan baru kalian boleh melakukan penilaian, tapi tetap tidak keluar dari rumusan masalah. Nah, kalau misalnya sudah beres, pastikan Anda harus ke lapangan. Ya tadi itu dengan jawaban dari lembaga bahwa pada dasarnya Anda di ACC atau dipersilakan meneliti di sekolah ini. Uraikan profilnya, visi misinya, segala macamnya terkait dengan detail tentang sekolah tersebut. Kecuali kalau penelitian dengan Pak riset atau dengan studi pustaka, ini tidak ya. Tapi kalau dengan studi lapangan, Anda melakukan observasi, mewawancara siapa, mengobservasi siapa, berarti harus ada di profil lembaga tempat Anda lakukan penelitian. Minta saja ke sekolah, makanya di sini kan ada wawancara, ada observasi. Nah ini studi lapangan, profil lembaga itu bagian dari sini. Ini kita studi dokumentasi. Jadi foto-foto juga harus dilakukan. Jadi sebagai bukti bahwa seorang peneliti betul-betul melakukan penelitian yang tadi yang tidak bodoh, yang tidak palsu, tidak membeli lah, betul-betul ke lapangan. Nah di bab 5 ini ada simpulan. Nah kenapa tidak kesimpulan? Tapi Bapak tidak memaksakan kalian. Kalau yang sering terjadi memang kesimpulan. Tapi kalau dari segi bahasa, kalau ke itu kan menuju sebetulnya. Simpulan menuju ke simpul itu kan sebetulnya kalau dalam istilah pramuka itu kali ya, iketan gitu. Iketan. Jadi kalau iketan itu kan saripati ya. Makanya lebih baik simpulan. Nah, simpulan dan saran atau rekomendasi, jangan dua-duanya, cuma satu aja ya. Simpulan itu harus terkait juga ke rumusan masalah. Harus terkait juga. Kalau rumusannya misalnya satu tentang manajemen, ya jawabnya nomor 1 tentang manajemen, jangan menjawab yang kedua atau lagi yang lain. Kalau rumusan kedua tentang kepala sekolah, ya harus menjawab juga yang kedua tentang kepala sekolah. Kalau rumusan yang ketiga tentang kinerja guru, ya juga sama. Seperti itulah umpamanya kan. Itu yang disebut linearisasi antara rumusan masalah ke bab 2, ke bab 3, ke bab 4, ke bab 5. Saran itu biasanya ditujukan kepada siapa? Jadi saran itu ditujukan kepada siapa? Ya, misalnya kalau Anda meneliti di sekolah, ke guru misalnya, kepala sekolah atau kepala dinas, atau ke siapa? Gitu ya. Nah, setelah selesai misalnya taruhlah Anda daftar pustaka. Daftar pustaka itu tadi yang pernah Bapak ungkapkan juga harus terkait dengan citasi terkait dengan apa yang Anda ambil dari di bab 2 maupun di bab yang lainnya. Jadi jangan sampai mengisi daftar pustaka asal ambil gitu. Kalau bisa seperti itu. Kemudian Anda menulis riwayat hidup Anda. Nah, lampiran-lampiran ini apakah boleh pakai halaman atau tidak? Tergantung. Karena kalau lampiran itu kan biasanya campuran. Kertasnya ada yang asli dari sekolah, kan kadang-kadang bisa mereka berapa. Profil sekolah atau yang asli dari sekolah ukuran kertasnya beda. Kadang-kadang kan asli bisa dimasuk-masukkan biasanya. Kalau pakai lampiran pakai halaman yang bagus tidak juga terasa. Itu yang kualitatif. Sebenarnya dengan kuantitatif tidak terlalu jauh kan? Tidak terlalu jauh. Namun tetap saja kalian harus mengikuti pedoman ya, pedoman yang berlaku sekarang. Intinya kan hampir sama, latar belakang masalah sama, rumusan masalah sama kan, intinya harus dirumuskan. Kemudian harus jelas tujuannya apa, manfaat penelitiannya apa, atau kegunaannya itu apa, hampir sama. Kemudian kajian penelitian yang relevan. Kemudian metode penelitian juga hampir sama. Tempatnya dicantumkan di sini. Apa? Ya. Kemudian jenis penelitiannya juga sama. Berarti kuantitatif kan? Jelas kan? Alasannya kenapa kuantitatif gitu ya. Kemudian ini ada populasi dan sampel. Nah, kalau bedanya dalam kuantitatif sudah mulai ke istilah-istilah populasi dan sampel. Kalau
jangan mencantumkan populis apa di situ, di kualitatif. Harus fokus, mengerucut gitu ya. Sama juga ini harus ada teknik pengumpulan data. Bedanya kan, kalau ini pakai angket, kemudian atau kuesioner kan sudah dijelaskan ya waktu perkuliahan sebelumnya. Kalau angket itu kan pernyataan. Kalau kuesioner itu itu pertanyaan. Tapi intinya sama dalam rangka menggali data. Ya. Tapi juga suka dilengkapi dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hanya masalahnya kalau angket kuesioner sebisa mungkin jangan digunakan di kualitatif. Jadi kalau kuantitatif dia menggunakan pendekatan teknis dengan yang dual, ya juga yang kuant. Ini tetap ada gitu ya. Kemudian yang berikutnya teknik pengumpulan datanya, jelaskan tadi sudah kualitas ya dan reliabilitasnya ya. Kualitas internal dan eksternal, reliabilitasnya juga sama kesohihannya. Teknik analisis data sama, kerangka pikir penelitian juga sama. Ada hipotesis. Bedanya kalau di penelitian kualitatif enggak ada hipotesis. Sebetulnya kalau di perguruan tinggi lain biasanya kalau hipotesis diganti dengan pertanyaan penelitian. Tapi di kita mungkin kalau pertanyaan penelitian dan rumusan masalah nadanya hampir sama, takutnya double. Makanya tidak usah ada pertanyaan penelitian di situ. Udah cukup dengan rumusan. Tapi hipotesis dalam bab 1 dalam kualitatif itu mesti harus ada ya. Hipotesis itu ada jawaban sama syarat ya. Kemudian yang berikutnya adalah sistematika. Kajian teori sama ya di bab 2 harus terkait dengan tadi judul ya. Kemudian metode penelitian juga pada dasarnya harus jelas ini ya, kenapa menggunakan ini. Kemudian temuan lapangan. Nah, ini kan istilahnya tadi kalau itu hasil penelitian istilah. Tapi kalau kalian di pedoman misalnya ya, di pedoman hasil berlaku istilahnya A, B, C, ikuti aja pedoman. Karena yang disalahkan itu yang tidak ikuti pedoman ini secara umum kan ya. Temuan lapangan yang tadi sifatnya faktual, real dan apa adanya. Kemudian dibahas ya, dibahas. Kemudian profil juga sama ya, profil lembaga. Kalau Anda menunjukkan di lembaga institusi. Bab 4 sama, simpulan, kemudian saran atau rekomendasi, kemudian berikutnya data pustaka, riwayat hidup dan lampiran. Itu sebenarnya pertemuan ini ya. Ada pertanyaan dari kalian misalnya, minimal ada 2 atau 3 yang mau bertanya silakan. Dari Kang Dapa, dari siapa? Silakan. Dengan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Prasetya Saputra. Ya. Izin bertanya Pak, untuk perihal angket, Ya. itu boleh dipakai di kualitatif, cuma sebagai pendukung apakah Ya. itu boleh dicantumkan atau tidak? Ya memang betul. Sebetulnya sih tadi juga kan ada Bapak tidak dilarang 100%. Boleh-boleh saja. Hanya mungkin ideal ya. Untuk kelengkapan data atau kesesuaian data atau akurasi data boleh-boleh saja digunakan. Hanya mungkin tidak dominan. Karena yang dominan kalau dua adalah hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tapi kalau yang dominan di sini adalah yang angket dan hasil kuesioner. Sebetulnya pendapat ini juga beberapa ahli ada yang menggunakan boleh-boleh saja. Hanya saja mungkin tidak dominan. Ya, tidak dominan. Mungkin dari segi pencantuman tidak dominan. Ya. Karena yang dominan adalah yang triangulasi instrumen. Yang terpenting menggali data akurat dan lengkap. Jadi apapun yang dipakai selama mendukung terhadap pengumpulan data silakan. Ya. Ini ada pertanyaan, kan skripsinya itu kan Ya. tentang populasi kelas 8 ya Pak? Kelas 8, Ya. kelas 8. Jadi Populasi SD, SMP, SMP. SMP. Ya. Populasinya itu kan sekitar 440 siswa ya Pak? Ya. Ya. Tapi kalau misalnya dia maunya hanya memakai satu kelas aja gitu Pak, dari satu angkatan, misalnya mau pakai kelas 8A-nya aja gitu. Itu bagaimana ya Pak kira-kira perhitungan? Nah, dalam penelitian yang kuantitatif, populasi itu kan minimal diambil kalau misalnya dari 400 itu kan 10%. Iya Pak. 10 sampai 15% aja. Jadi sekitar mungkin 40 atau 42 atau 43. Boleh-boleh saja.